Wow, halo. Puji Tuhan. Luar biasa ya, Tuhan kita sungguh sangat baik. Dan saya berdoa biarkan hari ini setiap kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, di mana lewat pengalaman itu kita semakin mengerti, kita semakin belajar banyak perkara, kita semakin kagum kepada Tuhan, kita semakin terpesona akan Tuhan. Dan saya berdoa hari ini kita mau bertumbuh untuk semakin mengenal, mengerti, belajar banyak hal ya. Dan ingat loh ya, kita juga perlu belajar banyak hal. Kita perlu belajar dalam pengetahuan akan dunia ini. Supaya kita juga menjadi orang yang mampu menyelesaikan segala perkara. Amin. Puji Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan diri kita. Oh, terima kasih. Ini korban kami di hari yang baru ini Tuhan. Biarlah manis Kau dengar. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Ingat itu Bapak Ibu Saudara. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami. Oh Tuhan, betapa mulia nama-Mu Yesus. Nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan. Oh Tuhan, dimuliakan, dimuliakan. Oh yes, oh atas seluruh bumi. Haleluya.
haleluya. Oh, jangan pernah engkau membalas, berilah tempat akan pembalasan Tuhan. Yes, haleluya. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, Dia adalah Tuhan yang adil. Dia adalah Hakim yang adil. Dia adalah Tuhan yang layak untuk memberikan penghakiman. Sekali lagi, kembalikan semuanya kepada Tuhan. Jangan engkau menghakimi dengan caramu, tapi biarkan penghakiman itu datang dengan caranya Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau Tuhan yang adil. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kami. Betapa mulianya namamu Tuhan. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, ditinggikan. Oh Tuhan, 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 Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, Kau dimuliakan, Kau ditinggikan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya kepadamu. Kami percaya Engkau Tuhan yang pasti akan bertindak. Engkau Tuhan yang pasti akan berbuat. Engkau Tuhan yang gak pernah tinggal diam. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Mari Tuhan ajar terus kami. Bimbing terus kami, supaya kami terus menghidupi setiap Tuhan sabdamu. Kami mau mencintai firman-Mu, kami mau terus mencintai Tuhan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Amsal 19 ayat yang kedua. Saya mengajak kita membaca bersama-sama, dan firman Tuhan berkata, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Amsal 23 ayat 12, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Wow, jelas ya. Tanpa pengetahuan kerajinan gak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan.
Nah, dari Amsal 19 dan juga Amsal 23 ini, saya mengajak kita melihat kata pengetahuan. Nah, kata pengetahuan ini menjadi sebuah kata yang sangat penting, khususnya di dalam pembahasan kita hari ini. Karena saya memberi tema hari ini adalah bagaimana kita harus bertumbuh dalam pengetahuan. Yes, kita harus bertumbuh di dalam pengetahuan. Dan kalau kita bicara tentang pengetahuan, tentunya pengetahuan kita bukan hanya kita mengetahui tentang Tuhan, tetapi juga bagaimana kita harus bertumbuh di dalam pengetahuan akan segala tanggung jawab kita di tengah-tengah muka bumi ini. Tanggung jawab di pekerjaan kita, tanggung jawab di dalam bisnis kita, tanggung jawab di dalam berkeluarga. Itu semua membutuhkan pengetahuan. Enggak mungkin di dalam keluarga engkau hanya membutuhkan cinta tanpa ada pengetahuan. Enggak. Engkau harus mengenal, engkau harus mengetahui bagaimana pasanganmu, karaktermu dan seterusnya. Engkau harus mengerti bagaimana merawat seorang anak, bagaimana engkau menjadi seorang suami, bagaimana engkau menjadi seorang istri. Engkau harus mengerti, engkau harus mengenal, dan semuanya itu membutuhkan pengetahuan. Jadi saya mengajak setiap kita hari ini, mari kita sama-sama terus bertumbuh di dalam pengetahuan. Dan firman Tuhan tadi pun juga sudah sangat jelas bagaimana arahkan perhatianmu, ya, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Tanpa pengetahuan rajin aja nggak cukup, gitu ya. Rajin pun tidak baik. Jadi percuma engkau rajin tapi engkau nggak ngerti apa-apa juga, percuma. Firman Tuhan loh yang bilang. Makanya ya Amsal 22 saya akan bacakan lagi ayat yang ke-12 berkata, mata Tuhan menjaga pengetahuan. Tuh lihat, mata Tuhan menjaga pengetahuan. Jadi Tuhan tuh memperhatikan yang namanya pengetahuan juga. Nah untuk itu saya mengajak setiap kita tolong perhatikan baik-baik statement yang akan saya buat. Pengetahuan seperti sebuah kendaraan untuk kita melihat daerah yang baru. Dan seperti sebuah teleskop untuk kita dapat melihat lebih jelas lagi. Ya, ketika kita hendak pergi ke sebuah daerah yang baru, kita memerlukan kendaraan. Entah itu roda 4, roda 2, helikopter, pesawat, kapal, apapun itu. Kita perlu kendaraan untuk kita pergi ke sebuah tempat yang baru. Pengetahuan itu seperti sebuah kendaraan yang akan membawa kita untuk kita bisa melihat, mengerti, berada di sebuah daerah yang baru. Dan seperti sebuah teleskop supaya kita bisa melihat dengan jelas. Makanya itu ya, sebagai orang percaya, sebagai warga kerajaan, kita harus berkata, tidak ada lagi kata berhenti untuk belajar dan belajar. Kita harus terus memperlengkapi diri kita. Kita harus terus belajar. Saya tidak sedang berkata engkau harus S1, S2, S3, S4, S5, S lilin, bukan ya. Tetapi engkau harus punya satu passion, satu motivasi untuk engkau terus belajar. Ya. Karena di dalam dunia pekerjaan, kata pengetahuan itu menjadi salah satu penentu untuk engkau diterima dalam bekerja atau tidak. Iya. Karena ketika engkau hendak melamar sebuah pekerjaan, pasti ada wawancara. Ya, dilihat sampai sejauh apa pengetahuanmu. Kalau ternyata pengetahuanmu nggak ngerti apa-apa, ya nggak akan mungkin kau bisa dapat pekerjaan. Kan seperti itu. Kalau engkau melamar di sebuah pabrik, ya, di mana di pabrik itu dibuka lowongan mekanik mesin katakanlah gitu ya. Engkau melamar di situ, pasti wawancaranya seputar mekanik, seputar mesin. Kalau ketika diwawancara engkau ngertinya cuma cara buat gorengan, ya kagak bakalan diterima. Emang untuk mengoperasikan mesin harus dengan gorengan kan enggak. Engkau harus ngerti caranya, engkau harus paham caranya, kalau ini macet, kalau ini begini, engkau harus ngerti betul. Diperlukan apa? Pengetahuan.
Nah, di dalam Tuhan kita pun juga perlu pengetahuan. Jadi kita mengetahui, mengenal tentang Tuhan lebih lagi, tapi kita juga mau belajar, mengetahui banyak ilmu di dalam dunia ini, supaya kita juga bisa mendapatkan promosi demi promosi. Nah, pengetahuan yang benar, yang pertama akan membuat engkau tidak tersesat. Katakan tidak tersesat, yes. Efesus 4 ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, kenapa bisa diombang-ambingkan? Kenapa bisa percaya akan pengajaran sesat? Kenapa? Karena nggak ngerti. Makanya pengetahuan yang benar akan membawa kita nggak tersesat. Haleluya, jelas firman Tuhan. Yang kedua, Amsal 14 ayat yang ke-7. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Yang kedua, pengetahuan yang benar akan membuat kita tidak menjadi bebal. Haleluya. Bebal itu nggak enak loh. Orang bebal itu orang yang gregetan gitu ya. Bikin gregetan, bikin jengkel orang bebal ini. Gak ngerti apa-apa tapi sotoy gitu ya kan. Sudah dikasih tahu tetap aja dilanggar. Udah dikasih tahu jangan, tetap aja terus dilakukan. Itu orang yang bebal. Ya. Dan firman Tuhan berkata, jauhi orang bebal. Supaya engkau gak jadi bebal, engkau harus belajar. Supaya engkau ngerti orang bebal itu yang mana gitu loh. Kemudian berikutnya yang ketiga, Amsal 8 ayat ke-10. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Artinya apa? Kita akan mendapatkan harta yang gak ternilai. Wow. Jadi pengetahuan itu adalah sebuah harta yang tidak ternilai. Amin. Terimalah didikanku. Terimalah pengetahuan yang aku berikan. Itu loh kata Tuhan. Ya. Wow, luar biasa. Dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Jadi pengetahuan itu lebih daripada emas pilihan. Bukan Mas Joko, Mas Thomas, Mas Prana atau Mas apa gitu, bukan ya. Tapi betul-betul emas pilihan. Itu gak ada artinya dibandingkan sebuah pengetahuan. Luar biasa. Kemudian yang berikutnya, Amsal 1 ayat yang keempat. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Yes, yang berikutnya adalah apa? Supaya kita enggak menjadi bodoh. Iya, pengetahuan itu untuk memberikan kita kecerdasan. Supaya kita yang enggak berpengalaman jadi berpengalaman. Dan pengetahuan itu membuat kita menjadi apa? Bijaksana. Jadi pengetahuan akan membuat kita tidak menjadi bodoh. Dengan kata lain, kalau orang sedang menolak pengetahuan, maka orang itu sesungguhnya orang yang bodoh, kan gitu. Yang terakhir, Roma 15 ayat yang ke-14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling apa? Menasehati. Kita yang terakhir adalah apa? Kita bisa menasehati. Yes. Bagaimana kita bisa menasehati kalau kita nggak ngerti apa-apa? Kan gitu. Seorang hamba Tuhan, bagaimana engkau bisa memberikan konseling kalau engkau nggak pernah mengerti firman? Bahkan bagaimana engkau bisa memberikan jawaban terhadap orang yang konseling. Apakah bermain saham dosa, bermain forex dosa, apakah main investasi ABC ini berdosa. Bagaimana engkau bisa memberikan jawaban kalau engkau nggak belajar. Engkau nggak mengerti terlebih dahulu. Hamba Tuhan harus belajar, harus mengerti. Baru engkau bisa menasehati. Sama juga dengan setiap kita. Mungkin kau bukan seorang hamba Tuhan sepenuh waktu seperti saya. Engkau kerja di marketplace. Tapi bagaimana engkau bisa menasehati orang yang bertanya kepadamu kalau engkau gak ngerti apa-apa. Ya. Jadi pengetahuan membuat kita juga bisa menasehati. Haleluya. Untuk itu mari kita bertumbuh di dalam pengetahuan. Pengetahuan kepada Tuhan yang benar. Dan pengetahuan untuk kita bisa bertanggung jawab
di dalam melakukan pekerjaan kita di tengah-tengah dunia ini. Katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku selesai. Aku memberkati umat-Mu hari ini. Diberkatilah mereka, dilindungilah mereka, diluputkanlah mereka daripada yang jahat. Dan aku berdoa, biarkan mereka mau terus bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar kepada Tuhan. Dan juga di dalam pengetahuan mereka akan segala macam kebutuhan ataupun ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Berkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas semua. Tuhan berkati ya.